Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, satu hal ini yang Bapak, Ibu, saudara-saudara harus ingat, bahwa pada intinya Tuhan mau menyeberangkan kita dari dunia ini ke tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir karena itu bukan tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu Kanaan. Maka mereka harus keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudaraku. Dan ini analogi dengan kita, bahwa dunia bukan rumah kita. Tuhan Yesus berkata, "You are not of the world." We are not of the world. Kita bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan di depan Pilatus tegas, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jangan berkhianat kepada Tuhan dengan sikap feel at home, dengan sikap merasa betah di bumi ini. Sebab dunia bukan rumah kita, saudaraku. Tuhan mau menyeberangkan, sedang menyeberangkan kita dari dunia ini ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita itu Yerusalem baru, saudara. Yang untuk hal ini Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia di Injil Yohanes pasal 14 mengatakan, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Jangan sampai Tuhan Yesus sudah lelah-lelah mempersiapkan tempat itu bagi kita dengan pengorbanannya, lalu kita tidak seiring dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak seiring dengan Tuhan yang mau membawa kita ke tanah perjanjian itu, saudaraku. Harus ingat, dunia bukan rumah kita. Kalau orang bukan umat pilihan, sibuk bagaimana membuat hidupnya berbunga-bunga, menikmati dunia ini, kita harus belajar melepaskan segala keterikatan kita dengan dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita di Ibrani pasal 4 dari ayat 1. "Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku." Masih berlaku artinya kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Masih berlaku, kamu harus tetap memperhatikannya. Masih berlaku, artinya kita harus tetap memperhatikannya dengan benar-benar serius, saudaraku. Perhatikan kalimat ini. Jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Jadi kemungkinan ada yang ketinggalan itu ada. Dan kemungkinan besar itu, saudara, atau kalau boleh saya gunakan kata lebih sejuk, kemungkinan kecil. Tetapi tetap ada kemungkinan. Jadi kita harus mempertimbangkan ini dengan serius, alert, waspada, saudaraku. Karena kemungkinan ketinggalan itu bisa terjadi atas hidup saudara
dan hidup saya. Jangan sampai kita ketinggalan. Ketika saudara dan saya masih dalam keadaan tubuh sehat, tidak dalam keadaan sekarat, tidak di dalam bahaya maut, atau tidak ada dalam ancaman kematian, mungkin menganggap remeh kalimat ini. Tetapi kalau saudara ada di ujung maut, sekarat, atau dalam keadaan terancam, nyawa saudara terancam, saudara akan lebih memperhatikan. Tetapi jangan nunggu sekarat, di ujung maut, atau dalam keadaan terancam, saudara kita memperhatikan hal ini dengan serius. Sekarang kita memperhatikan hal ini dengan serius. Jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Maka dikatakan di kalimat sebelumnya, Ibrani 4 ayat 1 ini, baiklah kita waspada. Saudara pasti punya kewaspadaan untuk banyak hal. Demi usaha tidak bangkrut, demi tubuh sehat, demi anak-anak aman, ya. Saudara waspada. Supaya anak-anak tidak kejeblos got, ditutup, ya. Supaya tidak ada maling masuk, pagar ditinggikan, diberi pagar berduri. Supaya jangan terpeleset, maka ubin diganti yang tidak licin. Supaya nanti anak-anak bisa sekolah, asuransi pendidikan. Supaya nanti kalau sakit ada yang menanggung biaya rumah sakit, asuransi. Waspada namanya, bagus itu. Tetapi untuk kekekalan apakah saudara juga cukup waspada? Mestinya kewaspadaan kita lebih besar. Bahkan mestinya inilah satu-satunya kewaspadaan yang kita miliki. Supaya kita waspada. Supaya jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Pasti sebagian saudara ini ada yang tidak alert, tidak waspada untuk hal ini. Dan saudara dalam keadaan ketinggalan. Jadi saudara, kalau hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita, ayo bangkit saudara, waspada, jangan ada yang ketinggalan. Ingat, sebagian saudara ini ada yang selama ini tidak waspada secara proporsional. Untuk yang lain waspada tinggi, untuk ini waspada rendah atau bahkan tidak waspada sama sekali. Karena kehidupan berlangsung dengan baik. Seakan-akan jalan ini tidak berujung. Mengerikan ini saudara. Kita harus bertobat. Jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Masih berlaku. Masih ada kesempatan. Tetapi jangan ketinggalan. Jangan berpikir masih ada waktu nanti. Masih ada kesempatan nanti. Masih berlaku kok janji itu. Tapi kalau ketinggalan Anda tidak akan masuk ke perhentian itu. Di ayat berikutnya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ringkasnya begini kesimpulannya, saudaraku. Sia-sia pemberitaan itu. Sia-sia janji perhentian itu kalau tidak bertumbuh dengan benar dalam iman.
Coba saudara periksa diri, bertumbuh tidak? Coba periksa diri. Untuk yang lain banyak orang menggeliat, berusaha, lebih sehat, lebih banyak uang, lebih banyak asetnya, lebih naik tingkatnya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tambah gelarnya. Tetapi apakah saudara bertumbuh dalam iman sehingga saudara menjadi orang-orang yang layak masuk ke Yerusalem baru itu? Ingat, hanya orang kudus, orang suci yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada orang cemar yang masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang tidak waspada pasti mencemari diri dengan banyak hal tanpa dia sadari. Mungkin ia tidak melakukan hal-hal yang biadab menurut ukuran moral umum, tetapi tidak memenuhi standar kesucian Allah. Ini berarti saudara ketinggalan. Ini berarti tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Sebab kita yang beriman, ayat yang ketiga, akan masuk ke tempat perhentian. Ingat ya, yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang Tuhan katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ada orang-orang yang tidak masuk, dan saudara harus mempertimbangkan itu saudara. Jika tidak bertobat, jika tidak berubah, itu saudara. Sama saya juga mengatakan itu bisa saja saya. Walaupun pendeta, Tuhan tidak terpukau, terpesona dengan jabatan pendeta itu. Tuhan mau mendapati kita benar-benar layak bagi Dia. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Berulang-ulang saya mengatakan di Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Ini peringatan yang mengerikan. Harus sungguh-sungguh menarik perhatian kita. Tuhan Yesus menyatakan itu, mengesankan dengan jelas, semakin sedikitnya atau hampir-hampir tidak ada orang yang beriman. Tentu beriman ini harus standar Tuhan. Dan saya sebagai pelayan saudara, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, harus menunjukkan standar iman yang benar itu bagaimana. Maka saya juga terus berjuang. Jangan-jangan aku, maksud firman ini bisa ke saya juga. Maka kita harus menggeliat saudaraku. Apakah kita telah memiliki iman yang benar sehingga kita diperkenan masuk tempat perhentian Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak boleh merasa sudah beriman hanya karena ke gereja, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu belumlah standar iman yang Tuhan kehendaki. Itu belumlah standar iman yang Allah kehendaki. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman, tenang palsu, aman palsu, damai palsu. Ya, saudara dengar khutbah ini, saudara amin amin. Nanti begitu pulang kembali pada tekukan yang sudah ada.
ya kembali dalam berbagai kesibukan, aktivitas. Kita lupa kita ini umat pilihan. Tidak semua orang dipanggil seperti kita. Umat pilihan yang hendak diseberangkan dari Mesir. Dunia ini Mesir, saudaraku, mau diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Ya, jangan sampai kalimat ini ditujukan kepada saudara. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan perilaku kita yang sembarangan. Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan keberimanan kita yang tidak berkualitas, yang tidak sesuai standar Tuhan. Seakan-akan, padahal Tuhan terganggu, saudara. Tuhan ingin kita ini memiliki iman sesuai dengan standar Tuhan. Dan iman standar Tuhan itu seperti yang ditulis di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, Yesus. Ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga itu standar iman. Kita tidak pernah sungguh-sungguh memperkarakan betapa bencinya Allah terhadap dosa. Betapa muaknya Allah terhadap kenajisan. Ya, kita ditipu oleh diri kita sendiri, ditipu oleh kuasa kegelapan. Seakan-akan Allah itu toleransi terhadap kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Apalagi kalau kita sudah melihat ya catatan hidup kita yang telah kita lalui. Waduh, betapa sulitnya hidup suci, sampai putus asa. Ibrani pasal 12 yang tadi saya sebut, ayat yang kedua, menunjukkan bahwa standar iman kita itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Lalu di ayat yang berikut, saudaraku sekalian, Tuhan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dosa artinya kodrat di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dalam pergumulan kamu ya melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mau kita menjadi anak huios, pewaris kerajaan Allah. Allah tidak memiliki bisnis lain. Allah hanya memiliki satu bisnis, yaitu keselamatan. Mengubah individu menjadi anak Allah. Dan perubahan ini simetris, analog dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh jarak, tetapi perjalanan kita menempuh perubahan dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Kalau di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan menjadi orang yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tidak ada bisnis Tuhan yang lain. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 15 mengenai pokok anggur, Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai carang, maksud saya sebagai pokoknya, kita rantingnya supaya berbuah. Buah itu apa? Kalau kita menghisap, kita menyerap getah dari pokok anggur itu, kita akan menghasilkan buah. Buah dari
serapan karakter dan watak Tuhan Yesus. Ini perjalanan saudaraku. Sekali lagi ingat saudara, kita harus dalam perjalanan. Harus ada perkembangan, jangan ketinggalan. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu menempuh jarak. Tetapi perjalanan kita dari dunia ini ke langit baru, bumi baru menempuh perubahan. Dan Bapak mendidik kita. Bapak mendidik kita. Banyak orang yang tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Feel at home, seakan-akan dunia ini satu-satunya kesempatan hidup. Padahal kesempatan hidup yang Allah sediakan itu nanti di langit baru, bumi baru. Itu harus mencengkeram jiwa kita. Menyatu di dalam daging dan darah jiwa kita ini, saudara. Sehingga kita menerima ini sebagai realitas. Walaupun kita belum melihat langit baru, bumi baru. Kita belum melihat Yerusalem baru. Tetapi jiwa kita telah tercengkeram oleh realita janji Allah tentang perhentiannya. Tidak usah menunggu sekarat di ujung maut atau di dalam ancaman di mana nyawa kita terancam, saudaraku. Tidak usah menunggu itu. Mestinya kita sudah sungguh-sungguh menghayati itu. Ya. Jiwa kita dicengkeram oleh realita bahwa kita adalah musafir yang sedang dituntun Bapa menuju kerajaannya. Di dalam Ibrani juga ayat 11, saudaraku. Maksudnya pasal 11, pasal sebelumnya. Ya. Kita membaca pernyataan Alkitab mengenai Abraham. Kita membaca bagaimana Abraham telah melihat kota itu walaupun dia belum mati. Ya, kita baca dari ayat 9, Ibrani 11 ayat 9. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dia tidak feel at home. Di tanah yang dia berdiam. Itu tanah Kanaan sebenarnya. Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya secara darah daging, yaitu bangsa Israel atau orang Yahudi. Ia tinggal di situ seolah-olah sebagai orang asing. Ia tinggal di kemah. Dia tidak membuat rumah permanen seperti yang pernah dimilikinya di Ur Kasdim, lembah Sumeria yang subur dan sudah modern atau maju pada zamannya. Ia tinggal di situ bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji yang satu itu maksudnya kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dalam iman mereka semua telah mati. Itu ayat yang ke-13. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi bukan tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Itulah Yerusalem baru sebenarnya yang sekarang menjadi tujuan perjalanan kita. Tetapi yang hanya dari jauh Abraham melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saudara, saya mengerti betapa sulitnya memiliki penghayatan bahwa dunia bukan rumah kita, bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Betapa sulitnya. Saya mengalami pergumulan berbelas tahun dan berpuluh tahun. Lagu tadi adalah kisah. Saya sudah tulis ketika masih muda. Nadanya saja seperti lagunya Frankie and Jane. Mengerti ya?
pasti terpengaruhi oleh zaman saya kan lagu Frankie and Jenda atau mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Mereka masih muda-muda ya saudaraku. Tetapi menghayati ini baru sekarang setelah ya umur saya berkepala 6. Jadi betapa sulitnya. Dan itu pun melalui berbagai pengalaman hidup yang pahit, yang menyakitkan, kekecewaan baik yang saya alami maupun yang saya lihat dari orang lain. Tetapi saya merasakan, saya menghayati perubahan dalam hidup saya ini. Maksud ketinggalan yang tadi saya kemukakan atau yang Alkitab kemukakan lalu saya sampaikan kepada saudara adalah keyakinan akan langit baru, bumi baru, janji Allah tentang perhentian itu, tentang Yerusalem, itu seiring dengan perubahan karakter kita, seiring dengan perubahan kodrat kita. Tidak mungkin orang bisa menghayati mengenai perhentian, tetapi karakternya masih berantakan, tidak mungkin. Seiring saudaraku. Jadi seiring dengan kesucian hidup, kehidupan yang tak bercacat, tak bercela, terlepasnya dari ikatan percintaan dunia. Seiring itu pula pengharapan kita akan dunia yang akan datang itu mengkristal, menguat. Dan Anda tahu kita tidak takut mati sama sekali. Sama sekali nggak takut mati. Tepuk tangan boleh. Maka saudara yang ketinggalan bingung. Kok bisa ya nggak takut mati? Anda tidak akan memahami. Karena kesucian hidup Anda tidak bertumbuh. Keterikatan saudara dengan dunia juga masih banyak. Tidak yakin Allah menyediakan perhentian. Tidak yakin Allah menyediakan langit baru, bumi baru. Walaupun mulut Anda berbicara, hati saudara tidak yakin penuh. Nah saudaraku, jangan sampai ketinggalan. Saudara mengerti maksud saya? Saudara, ini akan terjadi dalam hidup seseorang, tapi jangan terjadi dalam hidup saudara ya. Ketika saudara makin tua, jelas makin tua jelas dekat kematian ya. Itu nggak bisa yakin loh ada surga. Nggak bisa yakin loh bahwa ada langit baru, bumi baru yang menantikan dia. Nggak mampu. Ingat, seiring dengan kesucian hidup, keterlepasan dengan ikatan dunia, keyakinan akan janji Allah, Yerusalem baru. Tapi ada orang yang nggak yakin, jelas mau mati, nggak yakin, nggak mampu. Mau mati saja yang dipikirkan bagaimana masih punya barang ini, sebelum mati aku ingin ke sana, sebelum mati aku mau melihat Jepang. Loh, ini benar. Sebelum mati aku ingin punya villa ini. Belum mati sudah mikirin bagaimana petinya, kuburannya. Bukan tidak boleh. Sebaiknya sebelum mati tolong siapin peti. Supaya yang hidup tidak repot. Tapi jangan sibuk memikirkan peti. Peti itu tulang belulang saja nanti tempatnya. Tempat tulang belulangmu. Pikirkan rumah kekalmu. Sudah terlambat tidak bisa. Saya pernah ya mendoakan seorang oma. Ini orang Bangka ya. Dari Pulau Bangka ya, bukan tua Bangka ya. Emang tua sih. Waktu saya sudah tua dalam kondisi di ujung maut, dia bilang, orang Bangka bilang saya itu ngai. Ngai kiang, kiang itu takut. Ngai kiang, kiang. Poh percaya Tuhan Yesus, poh ya memang dia ke gereja juga. Ke gereja loh. Ke gereja loh, bukan orang gak gereja. Tapi takut. Dia gak sungguh-sungguh.
Di sini ada orang Bangka nggak ya? Saya nggak bilang di sini ada orang tua Bangka ya. Dari Pulau Bangka, tahu Kiang itu takut ya. Ngai Kiang, saya takut. Iya. Jadi saudara jangan ketinggalan. Hah? Kejar ketinggalanmu. Banyak orang ketinggalan kok nggak takut, saudaraku. Saya saja takut. Jangan sampai itu ditujukan ke saya. Sangat mungkin itu, saudaraku. Mengerikan loh, saudaraku. Jadi setelah melewati hari-hari panjang dalam hidup saya, ngeri. Saya ingatkan jemaat, sadar. Jangan main-main. Gereja ini bukan hanya untuk tempat kumpul kebaktian, setelah itu pulang. Ini tempat di mana suara Allah disuarakan. Jangan main-main. Itu nadanya apa ya nak? Tak pernah kau tahu. Mungkin A. Jadi pelayanan ini proyeksinya saudara sampai tempat berhentian. Fokus kita tempat perhentian. Langit baru, bumi baru. Bukan hanya omong, tapi saudara berjuang terus. Lalu on processing dalam perjalanan. Kalau bangsa Israel perjalanannya menempuh jarak, kalau kita menempuh perubahan. Pasti ada di antara saudara yang hatinya tersentuh dan mulai berkata, aku mau. Tetapi jangan saudara tidak waspada, ada suara lain dalam hatimu. Allah, itu pendeta bisa-bisanya ngomong begitu. Nanti aja. Jangan terlalu ekstrim lah, biasa-biasa. Jangan terlalu suci lah hidup ini. Semua yang berlebihan tuh gak baik. Kurang ajar si kunyuk itu. Sehingga khotbah yang mestinya mengubah saudara itu tidak menyentuh sama sekali atau tidak berarti. Proyeksi kita cuma satu, kekekalan. Pelayanan ini hanya untuk mempersiapkan saudara menjadi umat yang layak bagi Dia. Menjadi mempelai sebagai perawan suci di hadapan Tuhan. Saudara ini banyak yang ketinggalan. Amin gak ya? Banyak saudara yang ketinggalan. Kalau cara hidupmu terus begini berlarut-larut, Anda bisa ditolak Tuhan. Itu masalahnya. Jangan main-main. Kalau anak-anakmu yang masih muda-muda gak ngerti mungkin. Bingung ini apa. Orang tua dulu yang ngerti. Supaya nanti orang tua menggarami anak-anak. Saya sampaikan pada hari Jumat pengalaman saya ya dari dalam perjalanan panjang dengan Pak Agustinus Sugeng, Waket 1 dari STT Ekumene. Saya itu, menurut saya itu inspirasi dari Tuhan. Saya bicara mengenai orang DPO ya, orang yang dicari polisi karena melakukan kejahatan ya. Itu pasti tidak tenang. Dia mau lihat pelangi juga tidak indah. Makan juga tidak enak. Apalagi
dijatuhi hukuman in absentia, hukuman 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Coba saudara, bagaimana dia bisa merasa tenang? Semua jadi kelabu. Kalau sampai bisa merasa tenang, udah sakit ya. Udah sakit. Paham ya saudara? Sakit jiwa dia. Jelas di bawah bayang-bayang hukuman kok bisa tenang. Tetapi kenyataannya banyak orang di bawah bayang-bayang binasa. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Kok bisa lo tenang? Hai, halo, amin. Kok bisa tenang lo? Sakit nih manusia. Udah sesat, udah rusak. Makan enak, lihat sesuatu indah. Kalau perlu membuat sesuatu lain yang dia bisa pandang indah. Setan membunuh saudara, membinasakan saudara. Di bawah bayang-bayang maut loh. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Terpisah juga dari orang-orang yang kau cintai selama-lamanya. Kok bisa tenang loh? Sakit. Sebaliknya kita saudara. Biar rumahnya sepetak itu pun kontrak. Makan nasi dengan sambal terasi plus kerupuk putih. Jadi enak. Karena kita akan memiliki perhentian. Dunia akan berakhir. Umur kita berakhir. Detak jantung kita akan berhenti. Denyut nanti kita akan berhenti. Tapi kita punya perhentian. Masalah sebesar apapun jadi kecil. Merdeka kita ada perhentian. Anak-anakku yang masih muda-muda yang sekolah di STTE, kamu jangan susah nak. Masih ada kehidupan yang akan datang. Jangan berpikir aku jauh dari mama papa, kapan ketemu. Kalau nggak ketemu di bumi, kita ketemu di kekekalan. Kamu berubah dulu. Selamatkan keluargamu. Bapak ibu juga begitu. Jangan merasa tenang. Ayo kita bertobat. Amin. Saya tidak maksa saudara, karena saudara memang harus dengan rela mengubah cara berpikir. Sudah rusak dunia ini saudaraku. Rusak bukan hanya dunia di luar gereja. Gereja pun banyak rusak. Pendeta pun tidak sedikit yang rusak. Sampai kepercayaan kepada pendeta juga mengalami degradasi atau kemerosotan. Kami bukan mau promosi supaya dipercaya, tapi kebenaran ini sudah timbang. Apakah ini kebenaran dari Tuhan atau ucapan manusia saja? Amin.